selamat datang di podcast Keluarga Jakarta. Nah, kali ini ada yang baru kan, tentu dong. Nah, sekarang aku Ismi Nadila tidak sendiri nih. Ada teman aku yang namanya Razes. Halo Razes. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya di rumah ya. Dan Iya, jangan lupa bener tetap banget. protokol kesehatannya dijaga nih. 3M. Wih, Benar, benar. 3M. Pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci Cuci tangan. tangan, betul sekali. Halo Razes, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ismi gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat jasmani rohani. Udah lama gak ketemu ya kita ya Ismi Iya ya. ya Allah. Nah, kita pengen bahas yang lagi hot-hotnya nih. Waduh, Zes. waduh. Aduh, apa nih yang hot-hotnya nih? Tapi kita bukan lambe. Baik, Oh, jangan marah, jangan marah. Gak usah marah. Aku ada 2 huruf nih, yaitu WO. Aduh, Apa nih? gemes. Gemes ya kayaknya ya. Oke, jadi kali ini aku mau sharing-sharing. Kita ngobrol-ngobrol Diskusi santai. kali aja Iya ya. Diskusi santai lah mengenai wedding organizer Aisyah. Aduh, Aisyah. Ini kita viral banget di grup kita ya. Benar. Ini viral banget ya, kita berbincang-bincang. Nah, kita sekarang sekalian mengedukasi keluarga Jakarta. Oke. Mengenai WO tersebut nih Zes, kan banyak banget kampanye pernikahan dini di usia 12 tahun sampai 21 tahun. Nah, menurut kamu gimana sih tentang perihal tersebut gitu? Waduh. Ini kalau bicara mengenai Aisyah Well ya, Aduh. maksudnya gregetan gak sih Banyak sebagai ya. anak genre tentunya Benar, ya. tentu sekali. Kayak sebenarnya sangat disayangkan dan miris sekali gitu ketika marketing ataupun strategi marketing mereka lakukan dilakukan tanpa adanya moral-moral atau nilai-nilai yang tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat gitu kan. Kalau kita misalkan lihat pernikahan dini kan sebenarnya banyak banget ya kerugiannya ataupun dampak-dampak negatifnya. Terus juga sebagai genre nih, Yoi. generasi berencana, Yoi. kita kan selalu diajarkan untuk 21-25 Yap. yaitu menikah 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki karena banyak faktor-faktor pertimbangan di belakangnya. Jadi ya itu tadi balik lagi karena kita sebagai remaja sayang banget gitu kalau misalkan ada kampanye-kampanye yang berbasis agama tapi cenderung gimana ya? Berlandaskan provokatif agama. gak sih? Iya, Ya, benar. berlandaskan agama tapi provokatif dan sebenarnya itu tidak bisa dibenarkan juga gitu Iya. untuk pernikahan usia anak gitu. Karena belum ada persiapan yang matang. Benar. Tentunya ya pasti. Nah, tapi dengar-dengar sih Zes, itu tuh sebenarnya hanya isu cuma iseng aja ada di di share-share pakai baliho gitu, sebenarnya nggak ada nih. Nah, cuman kalau pendapat Ismi ya, tetap aja ketika bermain sosial media atau misalkan di-share kepada masyarakat, lapisan masyarakat, memang tentunya harus dipertanggungjawabkan. Benar. Dan berhati-hati dalam setiap ketikan atau Benar. setiap share seperti itu ya. Benar. Karena ya pasti ada aja gitu setiap pandangan-pandangan masyarakat ataupun ya akhirnya jadinya seperti ini gitu kan. Banyak banget argumen-argumen yang kacau nih, sebenarnya apa nih sebenarnya kan ya, kayak gitu. Iya benar. Kita harus bijak ya. Benar. Selain bijak menggunakan sosial media juga kita bijak untuk memfilter nih Benar. berita-berita apa aja yang harus kita baca dan kita pilih-pilih. Jangan Setuju. sampai kita tuh mudah terprovokasi oleh hoax-hoax yang berada di sosial media. Dan keluarga Jakarta tentunya harus nih memfilter apapun berita yang tersebar, apalagi di masa pandemi ini ya sis ya. Benar. Aduh ya Allah. Nah, sebenarnya nih ya, apa aja sih dampak dari pernikahan dini? Karena tadi kan kita udah menjelaskan sedikit ya. Nah, kita memperdalam lagi nih sis. Oke, siap. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai dampak ya, pasti dapat dikatakan 100% lebih banyak dampak negatifnya. Iya, benar. Meskipun ada sebagian orang mengatakan dampak positifnya jadi dicintai lah, zaman sekarang udah makan cinta gak sih? Kayak itu udah propaganda lama banget. Nah, tapi kalau kita lihat di sini dari segi negatifnya pasti akan banyak banget ya Ismi ya. Terutama nih yang pertama aku bahas di sini adalah pendidikan. Kalau misalkan kita melihat mereka-mereka yang memang sudah menikah usia dini, terutama perempuan nih, ketika mereka nantinya menikah dan juga hamil, maka kemungkinan besar mereka akan berhenti sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya. Nah, kalau kita melihat data juga nih dari Suksesnas 2018, sebanyak 44,9% perempuan yang nikah sebelum usia 18 tahun, Waduh. itu pendidikannya hanya sampai sebatas SMP. Padahal pemerintah sendiri kan mewajibkan untuk program belajar wajib belajar 12 tahun ya. Benar. Dan kalau misalkan kita sekarang nih S1 aja
belum susah tentu gitu kan ada. dapat kerjanya ya, apalagi SMP gitu. Benar, Nah kalau berbicara mengenai pendidikan, ada kaitannya juga ekonomi. Ketika seseorang tidak memiliki pendidikan yang baik, background pendidikannya tidak cukup, maka itu akan berdampak juga dong pakai kayak ekonominya. Iya benar. Kemudian seorang anak butuh susu, butuh pakaian, butuh pemenuhan gizi dan sebagainya macamnya. Itu kan perlu pakai uang zaman sekarang ya. Nah itu juga bahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kita bicara mengenai kesehatan nih. Kesehatan reproduksi daripada khususnya wanita nih, balik lagi ke wanita karena yang riskan di sini wanita. Iya. Dimana akan banyak sekali dampak negatifnya. Contohnya untuk wanita atau ibu itu sendiri bisa terkena kanker serviks atau enggak kanker payudara, dan parahnya lagi bisa terkena preeklamsia. Ya. Tapi kalau bukan cuma hanya ibunya aja nih Ismi ternyata ya. Anaknya pun benar juga banget. Kena dampaknya Zes. Memang apa ya? Untuk pernikahan itu tidak hanya ya udah kita akad yuk udah yuk pesta akad tidak, tapi dari persiapan belum nanti berumah tangganya, dan karena kalau pacaran sama pernikahan tuh beda banget ya. Pacaran lu bisa manis-manis gitu ya, benar. Kalau sudah nikah udah kelihatan tuh berubah sekali. Itu sering banget terjadi yang akhirnya gini ya rasanya berkeluarga ya. Nah makanya itu perlu nih teman-teman untuk persiapan berkeluarga gitu, perlu gitu ya, karena untuk nanti masa depan kita yang akan datang. Iya. Karena nikah tuh bukan hal yang simpel nggak sih? Bukan dong. Susah banget dan. Saya kalau mau ada les nih private, saya mau udah gitu kan, les private ibu gitu kan, karena memang sulit banget kan. Nah, gimana sih caranya biar anak muda nih ya tidak selalu memikirkan gue habis lulus nikah aja deh, gue udah pusing nih mikirin pendidikan gitu kan. Nah, gimana sih caranya biar anak muda ini tetap semangat untuk pendidikannya, selesaikan pendidikannya, seperti itu gimana? Oke, kalau menurut aku ya sebenarnya akan ada banyak faktor selain mindset anak itu sendiri ya. Jadi kalau perubahan mindset itu bisa terlibat banyak hal nih, misalnya dari orang tuanya itu sendiri, kemudian dari masyarakat, dan juga dari pemerintah itu sendiri. Nah kalau kita lihat nih dari segi pemerintah juga sudah mengeluarkan Pergub 5 tahun 2020, di mana di situ dijelaskan bagaimana peran-peran kita sebagai anak muda, sebagai remaja, kemudian sebagai orang tua. Kalau untuk sebagai remaja tentunya kita harus berpikir nih, kalau kan kita punya keluarga yang harus kita cintai, yang harus kita banggakan gitu kan. Kan salah satu cara membanggakan orang tua ya bekerja, sukses gitu-gitu kan ya teman-teman ya. Terus juga sebagai orang tua gimana caranya kita bisa mengedukasi anak supaya tidak bisa terhindar gitu dari pernikahan dini. Karena juga kan banyak nih tantangan teman-teman genre juga, ada adat istiadat yang menjadi tembok sehingga mereka secara tidak langsung dinikahkan secara muda. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada banyak juga kasus-kasus, ini berbicara kasus yang ada di dalam masyarakat ya. Banyak juga yang misalkan sayang banget nih ada yang merasa kalau nikahkan bisa melunasi hutang atau bisa memperbaiki ekonomi. Itu budaya. Budaya banyak banget kita temuin di lapangan-lapangan ini sih. Padahal kan sayang banget ya. Dan juga sebagai masyarakat atau sebagai lingkungan juga harus bisa berani nih melaporkan ke pemerintah bahwasanya ada kasus seperti ini. Karena kan pemerintah juga sudah memfasilitasi berupa peraturan gubernur. Jadi kalau segala lini masa ataupun segala aspek tersebut bekerja sama dengan baik, insya Allah sih untuk kita bisa menekan angka dari pernikahan ini. Amin. Semangat. Amin. Semangat. Ya, sebenarnya memang angka-angka yang seperti stunting tadi kan, yang akibatnya stunting, pernikahan dini, kekerasan, ya itu tinggi. Sebenarnya tuh di Indonesia itu tinggi ya, karena memang salah satunya adalah pernikahan dini yang dimana belum ada persiapan untuk kesenjangan selanjutnya. Nah, salah satu kalau dari materi genre ya, salah satu soft skill itu 4 materi sebutnya 4 materi pokok. 4 materi pokok yang salah satunya tuh life skill kan. Nah, dalam meningkatkan life skill nih Zes, itu sebenarnya kita akhirnya sibuk dengan kemampuan diri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita. Lebih produktif kali ya. Iya, benar, produktif benar. Jadi kita lebih mencari kegiatan-kegiatan baru yang positif bahkan seperti kita ke masyarakat. Benar banget. Nah, seperti itulah sebenarnya anak muda yang harus Indonesia butuhkan gitu, yang bangsa Indonesia butuhkan ya, kita berproduktif untuk diri kita dan untuk masa depan yang akan datang. Benar banget. Setuju sama itu. Setuju. Agak ada yang nggak setuju kan? Nah, dengan hal tersebut nih ya, sebenarnya remaja ini harus menghindarin apa aja sih? Aduh, sebenarnya kalau berbicara mengenai apa yang dihindari, sebenarnya banyak banget hal negatif yang dihindari. Cuma kalau dari kita sendiri ya, dari genre itu punya namanya triada ya. Jadi 0 terhadap sex before marriage atau seks sebelum nikah. Iya, benar. Kemudian kedua pernikahan dini.
dan yang ketiga adalah drugs atau narkoba. 3 masalah utama itu adalah lingkaran setan yang harus sama-sama nih kita bareng-bareng cegah. Hindarkan. Benar, harus kita hindarkan untuk memajukan Indonesia, khususnya untuk DKI Jakarta kan, karena sebagai melting pot yang banyak banget anak-anak remaja dan banyak banget akses budaya ataupun penduduknya pun benar beragam kan, jadi berbagai macam mindset. Jadi kita gimana caranya, tugas kita untuk bisa remaja terhindar dari hal-hal seperti itu. Iya, nah buat keluarga Jakarta nih harus diingatkan untuk para remaja nih, logo ini nih, karena 3 ini adalah kita harus terhindar para remaja. Nah, sebenarnya nih ya, tadi kita membahas mengenai pernikahan dini terus akhirnya ke remaja. Sebenarnya apa sih aspek-aspek kita untuk mempersiapkan pernikahan? Wah, kenapa udah mau nikah? Saya masih di tahap mana ya? Waduh, kan udah 20-an kan? Aduh iya sih, tapi kan nanti aja ya. Nah teman-teman, kalau misalkan kita berbicara mengenai kesiapan keluarga, sebenarnya ada 10 dimensi keluarga dan ada 5 kesiapan ya. Iya benar. 5 kesiapan. Salah satu yang pertama adalah siap usia, di mana usia yang disarankan itu adalah 21 dan 25. 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki, di mana ketika usia 21-25 itu dianggap sudah matang nih, baik itu secara mental, psikis, reproduksi, juga ekonomi dan sebagainya. Yang pertama. Kedua yang gak kalah penting juga adalah siap secara fisik. Bukan berarti siap untuk berhubungan badan aja nih, tapi siap dalam menunjang pekerjaan nantinya, menunjang ketika mencari pekerjaan, dan fisik kita harus kuat untuk bisa melawan cobaan-cobaan. Benar banget. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada namanya siap mental ya kan. Ketika nanti kita punya anak itu kan pasti ada masalah-masalah. Aku juga ketika kita tinggal bareng bersama pasangan suami ataupun istri, itu kan kita dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kita berbeda pandangan, kita berbeda orang tua, berbeda cara makan atau berbeda apapun itu kan jadi satu aja. Benar, tinggal secara satu rumah itu kan banyak banget pasti nantinya gesekan yang terjadi kan. Dan itu harus bagaimanapun kita bisa menyiapkan mental kita nih ketika nanti sebelum nikah. Nah, yang keempat nih menurut aku yang penting zaman sekarang kayaknya susah gak sih kalau gak ada duit? Bener. Ketika nanti anak butuh susu, terus butuh baju bayi lah, belum lagi makanan. Dan yang stunting itu Zes ya karena dia tidak memenuhi gizi di saat 1000 HP hari pertama kehidupan HPK. Hari pertama kehidupan itu ya. Nah, yang akhirnya generasi bangsa kita selanjutnya ya tidak ada menurun karena stunting ini kan. Iya benar. Makanya perlu banget nih edukasi nih keluarga Jakarta mengenai stunting itu, dan ibu-ibu harus tahu 1000 hari pertama kehidupan untuk anak bayi itu kira-kira gizi apa aja nih yang dibutuhkan oleh bayi, karena miris banget loh. Lebih bukan hampir sih, tapi 1 dari 4 bayi itu mengalami stunting di Indonesia. Jadi 1 dari 4 tuh banyak banget gak sih? Iya banyak. Dihitung jumlah penduduk Indonesia tuh ada banyak banget. Oke, kalau dipikirin susah lah pokoknya kalau bicara mengenai angka ya. Karena ya memang terencana ya itu keren. Berencana itu keren. Karena ya memang, tapi yang benar gitu kan, kalau misalkan kita nggak berencana nih, kita nggak merencanakan masa depan kita ya akhirnya ya beradul ya semeraut gitu kan, yang akhirnya muncullah masalah baru, muncullah problem-problem baru kan ya. Nah sebenarnya untuk para teman-teman keluarga Jakarta nih butuh banget edukasi mengenai itu, kamu ketika remaja berkeluarga jadi ibu, dan itu memang kita memang perlu sekali nih seperti pengetahuan, betul gak Zes? Benar. Soalnya kalau misalkan kita nih dari Gede kan sering melakukan KIA ya, ataupun informasi edukasi ke masyarakat. Nah banyak banget nih masalah-masalah yang terjadi di masyarakat di sini. Aku boleh sharing gak nih? Boleh dong. Nah pernah waktu itu satu ketika ada seorang anak remaja yang mengalami married by accident. Jadi ya melakukan seks sebelum nikah, dan akhirnya karena tidak dibekali oleh pengetahuan hamil dan akhirnya melahirkan. Nah ketika itu kan secara undang-undang kan belum boleh yang nikah di bawah 19 tahun. Jadi mau nggak mau banyak nih kasus-kasus mereka yang mengalami nikah siri, gitu kan. Nah tapi karena mereka nikah siri, akhirnya sang anak tuh nggak bisa didaftarkan secara administratif ke negara. Misalkan nggak punya kelahiran, nggak bisa dimasukin ke kakak dan segala macam. Akhirnya mereka nggak bisa dapet nih fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan segala macamnya. Itu kalau misalkan kasusnya seperti itu. Ada juga kasusnya yang dimasukin ke kakak orang tuanya nih. Jadi dijadiin adenya. Ya? Jadi kayak licik gitu ya. Dijadiin adenya. Dan aku pernah nemu kasus sampai dia gede, dia nggak tahu kalau misalkan kakaknya ternyata ibunya.
Ya Allah. Bener gak Tapi sih? itu udah umur berapa tuh? Itu udah 20-an sih. Waduh. Iya, dia nikahnya kan 15-16 tahun. Iya. Dan sampai anaknya gede, itu nggak tahu ternyata itu ibunya. Ibunya. Karena masuk Dia satu taunya itu kakaknya karena Kakaknya. masuk ke kakak kartu keluarga. Itu kan miris banget gak sih Miris, ketika ya karena Iya, melakukan ampun. pernikahan dini dan seks di luar nikah itu. dan itu kan? banyak terjadi di masyarakat. Iya, iya. Jadi mind blowing banget. Iya, benar. Ternyata Benar. kasus-kasus kayak gitu Yang banyak tidak loh. kita sangka ada ternyata kan. Ya, jadi bukan kayak keluarga Jakarta tahu cuma dari sinetron. Enggak, tapi sebenarnya emang ada loh daerah-daerah yang ada kejadian-kejadian kayak gitu dan sebenarnya dekat sama kita. Iya benar. Kita korek aja nih, sebenarnya ada lagi nggak nih yang lebih menarik lagi kan? Gitu. Terus yang kedua juga nggak sih paling sebenarnya kalau yang married by accident juga banyak nih ataupun yang pernikahan ini ya karena melakukan seks segala macamnya. Iya. Ada juga yang ini sih lebih ke KDRT ya. Karena kalau kita ngeliat data juga kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Kalau itu waktu itu aku pernah ke daerah Harapan Mulia. Di sana di RPT Harapan Mulia dan aku juga baru tahu ternyata kalau Harapan Mulia itu ada kasus laporan kekerasan dalam rumah tangga tertinggi di Jakarta. Jadi laporan-laporan tentang kekerasan tuh banyak di sana. Nah, itu juga salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini ketika mereka tidak mampu mengendalikan emosinya, tidak mampu mengendalikan mentalnya gitu kan. Karena kan banyak banget nih masalah dan akhirnya ya gitu. Terjadilah KDRT dan sebenarnya serem banget sih kalau misalkan kita melihat kasus perceraian, terus kekerasan rumah tangga. Dan for your information nih Zes, sebenarnya kasus perceraian itu pada pernikahan dini ya, itu memang di usia 20-24 tahun dengan usia pernikahan itu belum genap 5 tahun. Jadi masih baru-baru. Masih baru-baru dia sudah melakukan perceraian yang dimana nanti anak udah punya anak nih dan akhirnya orang tuanya bercerai karena memang belum siap mental ataupun ekonominya seperti apa. Nah akhirnya anak kemanain Zes? Terlantar. Kita bingung anaknya kemana nih kan kalau udah kayak gini. Nah sebenarnya itulah mengapa keluarga Jakarta pentingnya mengenai edukasi atau pendidikan-pendidikan baru gitu untuk berkeluarga. Oke, ini sebelum menutupi hari ini, asik. Ada gak nih kesan-pesan untuk para keluarga Jakarta ataupun remaja? Oke, kesan-pesan ya. Tapi sebelum aku masuk kesan-pesan, aku boleh nanya Ismi nggak? Apa nih? Kalau tadi kan kita udah berbicara dan Ismi nanya pendapat aku mengenai segala macamnya. Mungkin Ismi bisa sharing nih kalau misalkan mengenai pernikahan dini sebenarnya gimana sih dampaknya ataupun kira-kira apa sih yang terjadi kalau misalkan ada pernikahan dini? Iya oke. Sebenarnya di sini aku mau ini ya berita-berita lah ya, berita-berita yang lagi terjadi. Banyak yang aku pernah ngelihat pas aku zaman SMP kalau nggak salah aja. Itu diberitakan kalau misalkan ada seorang remaja yang akhirnya meninggal dunia karena memang dia tidak secara kesehatan pun dia tidak kuat untuk melahirkan. Saking disebutnya nih kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan yang masih di usia muda gitu kan. Sedangkan badannya pun juga belum siap untuk melahirkan. Alat-alat reproduksinya belum cukup ukuran panggulnya itu kan. Panggul lah, iya benar banget. Nah, di situ kan kayak akhirnya aku mendapatkan ya ilmu-ilmu baru itu tidak hanya dari orang tua saja, Jess, tapi emang dari berita kayak gini ya, memang kita emang tidak diperbolehkan gitu untuk menikah di usia masih muda gitu, pernikahan ini gitu. Terus seperti kasus kekerasan rumah tangga yang aku tangkap itu lebih ke kita mungkin belum kenal satu sama lain, ataupun ya memang dari kekuatan mental itu penting banget dalam keluarga, karena ya memang aku pun juga sering mendengarkan sih ya beberapa cerita teman-teman keluarga aku yang kayak gini nih orang tua kayak gitu kan, yang memang keren ya gila orang tua lu ya, berarti ntar gue kalau udah berkeluarga harus siap mental nih kan. Memang harus melatih ya dari remaja gue sekarang sih sebenarnya kayak gitu kan. Nah gambaran-gambaran aku yang kita lebih ke real life, ya seperti itu sih berita-berita yang ada kayak gitu. Keluarga Jakarta ya, bener ini kata Ismi kalau misalnya mental soalnya. Nih sebagai cowok aku juga mau akui banyak banget cowok-cowok yang pas pacaran dengan yang udah nikah beda banget tadi kan kayak ya
Udah, karena kalau pacaran ya bunga-bunga gitu deh. Bunga-bunga. Pacaran bunga-bunga kan. Terus kayak mikirnya ya udah abis ini kita nikah aja yuk. Pas udah nikah, aduh aslinya jedel, baru kelihatan kan. nih. Kita nggak tahu gitu. Dan kan. itu banyak juga kasusnya kayak gitu ya. Bener banget. Ya karena kalau udah pernikahan pertama ngurusin suami, anak nanti, belum rumah tangga, julitan tetangga. Dan hubungan antar dua keluarga kan. Karena nikah bukan cuma suami dan istri tapi mertua. Dan segala macam itu kan banyak banget ya faktor-faktor di belakangnya. Bener banget. Nah, yang paling penting ya memang itu Zes, berencana itu keren. Berencana itu keren sesuai dengan jabatan kita. Aduh, jabatan. Berat nih kalau bahas jabatan. Aduh, jangan deh, ya udah deh. Nah, sebelum kita mengakhiri nih, karena kita sudah sampai di penghujung acara ceritanya. Oh, udah di penghujung acara ya. Udah di Jakarta nggak berasa banget ya kita udah berasa banget nih. Panjang banget. Aduh, ada nggak pesan kesan nih buat teman-teman keluarga Jakarta ataupun buat Ismi deh? Ya, pokoknya kalau untuk keluarga Jakarta ya sebenarnya kita harus memikirnya secara matang nih teman-teman. Kalau misalkan untuk menikah, karena seperti yang tadi kita udah bahas juga, menikah tuh banyak banget faktornya, banyak banget sesuatu yang harus kita persiapkan, mulai dari tadi persiapan fisik, ekonomi, kemudian juga mental, psikis, dan juga kesiapan kita menjadi seorang orang tua gitu kan. Nanti kan kita punya anak, bagaimana kita mencontoh mereka, bagaimana kita bersikap, berperilaku dan sebagainya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah stigma-stigma untuk nikah muda lebih baik itu ya itu adalah tanggung jawab bersama gitu, tanggung jawab banyak pihak, mulai dari anak itu sendiri yang harus memikirkan masa depannya, kemudian juga dari orang tua yang harus mampu mengedukasi si anaknya itu supaya tidak terjerumus ke pernikahan muda dan bisa mampu untuk lepas kepada adat-adat ataupun istiadat yang telah mengakar lama tapi sebenarnya itu tidak baik gitu. Kayak tadi dianggap menikah tuh bisa memperbaiki ekonomi dan semacamnya, padahal dampak negatifnya lebih banyak. Kemudian juga dari lingkungan juga harus berani melaporkan nih kalau misalkan emang ada kasus-kasus pernikahan paksa, kan banyak juga pernikahan paksa ada beberapa ya. Dan juga ya bersyukur sih dari pemerintah sendiri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sobat Jakarta udah mengeluarkan peraturan gubernur, dan kita harus bersyukur nih karena Pemprov kita mendukung untuk pencegahan perkawinan anak. Itu. Yang ketiga juga kalau kita berbicara mengenai apa tadi namanya Aisyah Wedding Organizer ya. Balik lagi bagaimana kita sebagai remaja ataupun sebagai masyarakat keluarga Jakarta nih harus bisa memilah-milih informasi mana aja yang kiranya bisa kita terima dan mana yang jangan diambil gitu. Karena informasi tadi kan bertabrakan ya dengan yang sudah belum tentu valid juga sih. Betul, belum tentu valid juga. Itu kan cuma strategi marketing ya teman-teman ya, dan sebenarnya sangat disayangkan sih. Semoga juga tidak ada Aisyah berikutnya ya. Semoga. Dan pastinya jangan lupa teman-teman, menikah itu 21, 25, 29 itu keren. Karena menikah tuh bukan soal siapa cepat dia dapat, tapi siapa siap dia mati. Asik. Kalau misalkan kalau Razes itu tadi yang siapa cepat gitu ya, kalau aku ada juga nih. Oh, dia apa tuh? Ada nih. Karena kalau sudah berencana itu jadi mudah. Oke, segitu dulu nih Razes, kita berbincang-bincang mengenai WO yang sudah tersebar luas. Ya karena memang sebenarnya pendidikan itu ya, dan ilmu-ilmu yang baru itu yang penting banget kan. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye bye keluarga Jakarta. Dadah keluarga Jakarta, see you.